Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningrum dari program PGSDBI. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran kelas rangkap dengan menggunakan metode 221. Di sini saya akan mengambil kelas 2 dan kelas 3. Pada kelas 2, saya mengambil tema hidup rukun pada pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kelas 3, saya ambil norma yang ada di masyarakat dengan materi pembelajaran PPKN. Sebelum memulai simulasi, sebelum memulai pembelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dikarenakan kelas 2, wali kelasnya nggak ada, oleh karena itu Ibu akan merangkap mengajar kelas 2 sama kelas 3. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Di kelas 2, apa ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Untuk kelas 3, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Maaf dan Tolong. 1, 2, 3. Kalau kau salah ucapkan maaf, maaf. Kalau minta sesuatu ucapkan tolong, tolong. Nah, jadi ini di kelas 2 dengan tema hidup dan rukun itu ada pembelajaran maaf dan tolong. Apa sih pengertian maaf sama tolong itu sendiri? Maaf itu ketika kita berbuat kesalahan terhadap seseorang, maka kita harus meminta maaf. Kemudian tolong sendiri kalau kita ingin melakukan sesuatu tetapi kita tidak bisa melakukannya, kita harus meminta tolong entah kepada keluarga atau teman. Nah, ini nanti Ibu akan di kelas 2 akan membagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian kita akan mengidentifikasi beberapa gambar. Nanti Ibu akan bagikan gambar-gambarnya. Nanti itu di gambar-gambar tersebut apakah termasuk kategori maaf ataukah masuk kategori meminta pertolongan. Jadi Ibu bagi kelompok terlebih dahulu. Untuk baris ini kelompok 1, baris ini kelompok 2, ini kelompok 3 sama kelompok 4. Ini ada contoh gambarnya, nanti diidentifikasi. Kemudian untuk kelas 3. Untuk kelas 3 ini materinya tentang norma. Apa sih norma itu sendiri? Norma yaitu aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau misalkan kita di sekolah, berarti norma-norma yang berlaku di sekolah seperti contohnya tata tertib. Yang pertama, tata tertibnya kita harus disiplin, masuk pukul 7. Kedua, menggunakan pakaian yang rapi. Ketiga, menggunakan pakaian seragam yang dengan menggunakan atribut yang lengkap. Itu adalah contoh-contoh norma yang ada di lingkungan sekolah. Apabila kita tidak melakukan norma tersebut, maka kita wajib mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, norma sendiri ada juga norma agama, peraturan atau hal-hal yang dilarang di setiap agama masing-masing, karena agama di Indonesia sendiri lebih dari satu, sehingga ada beberapa agama. Nah, jadi norma itu tergantung kita berada di mana. Misalkan kita di lingkungan sekolah, juga berarti ada norma-norma dan tata tertib di sekolah. Ada kalau kita di rumah ada norma-norma di keluarga. Nah, itu nanti setiap keluarga pasti beda norma-normanya. Seperti itu. Untuk nanti kelas 3, Ibu akan membagi kelompok
4 kelompok sesuai dengan baris bangkunya. Itu nanti ibu akan memberikan beberapa gambar, nanti tolong diidentifikasi maksud dan tujuan gambar-gambar tersebut apa, pengertian norma-norma tersebut apa. Dibuka dulu buku temanya, dipelajari terlebih dahulu, nanti kalau ada yang belum paham ditanyakan ibu untuk kelas 3. Untuk yang kelas 2 silahkan salah satu dipresentasikan. Oh ya, Rizka silahkan maju. Ya, ini ada beberapa gambar, yang satunya itu ada maaf sama tolong. Ini saya contoh, ini gambarnya. Ini contoh gambarnya. Nah, ini yang pertama ada gambar ini. Ini adalah 2 orang yang berjabat tangan. Berarti ini contoh minta maaf. Benar jawabannya Rizka. Terus kemudian ini ada perempuan terluka dan laki-laki mengusapkan obat di kakinya. Berarti ini contoh minta tolong. Kemudian ada 2 orang berjabat tangan. Mungkin 2 orang ini habis melakukan kesalahan sehingga dia berminta maaf. Terus ada 2 orang perempuan, dia menatap tasnya jatuh sehingga buku dan pulpennya jatuh. Kemudian dibantu oleh seseorang. Ini contoh kata tolong. Rizka, makasih perwakilannya, jawabannya sudah benar semua. Untuk kelas 3 sudah dikerjakan latihan dari ibu lembar soalnya. Oh ya, ini nanti ibu nilai ya, ibu dikumpulkan dulu nanti dinilai ya. Hari ini pembelajaran hari ini apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan Joni disimpulkan. Ya, ibu akan menambahi sedikit dari kesimpulan pembelajaran Joni dari kelas 3. Untuk kelas 3, norma sendiri adalah suatu aturan yang berada di dalam masyarakat. Sehingga tergantung kita berada di mana. Misalkan kita dalam lingkungan sekolah, berarti pasti ada norma-norma di sekolah. Kalau kita di keluarga, berarti ada norma-norma di keluarga. Kalau kita berada di lingkungan agama, berarti nanti juga ada norma-norma di lingkungan agama. Di setiap lingkungan pasti akan berbeda-beda, tetapi norma harus ditaati. Apabila tidak ditaati, pasti akan mendapatkan sanksi. Kemudian untuk kelas 2, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silahkan Rini. Ibu akan menambah kesimpulan dari Rini. Untuk kesimpulan pembelajaran kelas 2 ini tadi, yang pertama, kalau kita meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain, kita harus mengucapkan minta tolong. Karena pada hakikatnya sendiri manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa melakukan apapun sendiri. Kemudian untuk maaf, apabila kita berbuat kesalahan, kita harus berbesar hati untuk mengucapkan maaf, karena suatu saat kita akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Apabila kita pernah membuat kesalahan dengan orang lain, kita harus meminta maaf. Sekian pembelajaran dari ibu. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.